Tadi kan kita udah bahas nih tentang sanad dan matan ya. Nah, sanad dan matan itu adalah dua komponen yang membentuk suatu hadis. Sekarang kita mau tahu apa sih yang masuk kriteria sesuatu itu dikatakan hadis. Apakah semua yang ada sanad dan matan? Apakah ada semua yang ada sanadnya, maksudnya ada yang diriwayatkan dari orang-orang, kemudian ada intinya, itu semuanya itu hadis, atau apa? Definisinya apa hadis itu? Sini. Definisi dari hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua atau segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dinisbahkan, atau bahasanya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dinamakan hadis dalam istilah. Mencakup apa aja? Ini bisa mencakup perkataan Nabi, perkataan beliau, bisa mencakup perbuatan beliau, bisa mencakup persetujuan beliau, atau sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat beliau, misalnya sifat akhlak beliau, kemudian sifat perawakan tubuh dan lain sebagainya. Ini bisa masuk semua. Sekarang kriteria pertama adalah perkataan. Hadis yang secara perkataan. Ini bisa juga disebut sebagai qauliyah. Qauliyah. Kenapa qauliyah? Karena perkataan. Dan ini paling banyak ya. Ini banyak banget. Kenapa? Karena ya hampir semua hadis, ya nggak hampir sih, maksudnya kebanyakan hadis ya berasal dari perkataan Nabi. Jadi Nabi, ya kan, kemudian dia mengatakan sesuatu, entah itu menjelaskan tentang syariat, entah itu berkata untuk menjelaskan syariat, dan semuanya perkataan Nabi kemudian didengar oleh para sahabat, kemudian para sahabat meriwayatkan kepada para muridnya, diajarkan kepada para muridnya kemudian mengajarkan lagi, kemudian terus. Ini adalah perkataan Nabi yang diriwayatkan. Jadi ini adalah hadis, cuman dia bentuknya sebagai qauli atau sebagai kata perkataan Nabi. Ada juga yang bentuknya perbuatan. Apa maksudnya perbuatan? Jadi perbuatan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu, para sahabat melihat. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf menggunakan unta. Ya, unta. Jadi Rasulullah tawaf ketika menggunakan unta. Rasulullah misalnya melempar jumroh Aqobah ketika hari pertama, seperti itu. Kemudian Rasulullah misalnya bertalbiyah, ya kan, ketika beliau di masjid yang kita kenal sekarang Bir Ali, ya kan, ketika mungkin ada yang umroh, atau di atas bukit. Ini kan perbuatan beliau yang kemudian dilihat oleh para sahabat. Entah itu perbuatan yang menjelaskan tentang syariat, atau entah perbuatan yang itu memang beliau sendiri lakukan. Seperti itu. Misalnya Rasulullah tidur menghadap ke sebelah kanan. Rasulullah itu suka makan mentimun. Seperti itu kan. Ini perbuatan beliau kemudian dilihat oleh para sahabat. Para sahabat meriwayatkan perbuatan itu, menceritakan perbuatan tersebut kepada para muridnya, yaitu para tabi'in. Kemudian terus itu namanya hadis tapi berupa perbuatan. Disebut juga adalah fi'liyah. Ini dari kata-kata ini ya. Dari kata-kata qaul itu perkataan, fi'l itu perbuatan. Perbuatan. Ini bahasa Arabnya. Qaul itu artinya qauliyah, itu berarti perkataan, fi'l itu artinya perbuatan, fi'liyah. Ada juga yang selanjutnya adalah persetujuan. Maksudnya persetujuan gimana? Persetujuan itu adalah ketika sahabat melakukan sesuatu nih, atau mereka berkata sesuatu, atau ya melakukan sesuatu lah. Kemudian Rasulullah melihat itu, tapi beliau tidak menegur atau tidak apa dan lain sebagainya, tapi beliau membiarkan. Perbuatannya ini kita tulis saja ya. Misalnya perbuatan sahabat yang dibiarkan. Oke. Jadi perbuatan sahabat yang dibiarkan, ya enggak? Ya itu kan berarti menunjukkan bahwasanya Rasulullah setuju dengan perbuatan itu. Bahwasanya perbuatan itu tidak apa-apa, atau misalnya perbuatan itu tidak menyelisih syariat. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika Bilal bin Rabah, ya kan, sholat ketika habis wudu. Kemudian Rasulullah akan menanya kepada Bilal, amalan apa yang dikerjakan Bilal? Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, saya sholat setelah wudu, ya kan, 2 rakaat, ya kan. Saya sehabis setelah wudu pasti saya sholat 2 rakaat.
Kemudian Rasulullah tidak menegur perbuatan Bilal itu bahasanya itu perbuatan yang misalnya baru atau tidak ada syariatnya, tapi beliau membiarkan saja perbuatan itu. Ada juga ketika sholat malam ketika Ramadan, ya kan? Ketika sholat Ramadan, ketika beliau sholat sendiri, tiba-tiba para sahabat datang berbondong-bondong sholat di belakang beliau. Nah, ini kan dibiarkan sama Rasulullah, dibiarkan, ya kan? Sampai ternyata mereka sholat berjamaah bareng. Dibiarkan ini berarti menunjukkan adanya persetujuan dari Rasulullah. Nah, ini juga bisa disebut sebagai hadis. Namanya apa? Namanya adalah takririyah. Takririyah. Dari bahasa apa? Ini dari kata-kata takrir. Takrir itu adalah ya persetujuan, takrir yang dikororkan lah, yang disetujui oleh Rasulullah. Jadi yang perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Rasulullah. Entah itu disetujui atau diam aja, entah itu Rasulullah langsung bilang setuju, ya kan? Atau Rasulullah diam saja. Yang penting tidak ditegur. Nah, itu berarti kan itu perbuatan itu boleh atau malah sunnah atau mustahab gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah bentuk sunnah adalah ini dalam istilah ini ya, dalam hadis ya, adalah sifat. Sifat ini mencakup sifat yang banyak, entah itu bisa sifat secara akhlak beliau, ya kan, atau sifat jasmani beliau, ya kan, dan lain sebagainya. Misalnya Rasulullah itu kathal lehyah atau jenggotnya tebal. Rasulullah itu rambutnya, ya kan, seperti misalnya apa? Misalnya rambut Rasulullah, ya kan, cara jalannya Rasulullah. Kemudian juga apa lagi? Baju Rasulullah, apa sih yang beliau bisa pakai? Nah, ini kan sifat-sifat, ya kan, sifat-sifat yang diadakan Rasulullah. Ini namanya sifat, ya. Atau bisa kita sebut juga, ya bahasa Arabnya juga sifat juga. Sifat, ya, gitu. Jadi apa pengertian sunnah? Apa pengertian hadis? Pengertian hadis itu, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yang bisa berupa 4 hal. Bisa berupa 4 hal. 1. Kita ulangin ya. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah yang bisa berupa 4 hal. Yang pertama adalah bisa perkataan beliau, kedua bisa perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan beliau. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa sebut apa? Ma udhifa ilan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ini bahasa Arabnya sama ya. Ma'udhifa ilan nabi. Apa yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya, bukan siapa-siapa ya, harus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min apa? Min qaul. Qaul ini apa tadi? Perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat beliau. Jadi ada 4 komponen besar di mana sesuatu itu bisa dikatakan sunnah ya. Jadi hadis itu bisa dibagi menjadi hadis qauli, hadis fi'li, takrir atau sifat.